Sidang ketiga kasus pencemaran lingkungan PT PLN Punagaya dengan mediasi dua pihak kasus perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto dipimpin Hakim Mediasi Hamsirah Halim SH. Sidang mediasi kedua pihak yakni Kawali sebagai penggugat dan PT PLN Persero Punagaya Jeneponto sebagai tergugat di ruang mediasi gagal menuai kesepakatan. Jadi hasil mediasi yang kedua ini dinyatakan gagal ya, dinyatakan gagal dengan argumentasi kuasa daripada PLN menyatakan bahwa ini sudah termasuk tanah dan bangunan itu sudah termasuk sumur. Cuma sayangnya dia mungkin tidak baca itu, kuasa hukumnya ini tidak baca daftar inventarisasi tanaman dan tegakan dari PLN sendiri, ya kan? Yang kedua, ada bahasanya bahwa kuasa hukumnya menyampaikan bahwa ini sudah dibayar. Ini kan lucu, dibayarnya tahun 2018 rumah dan tanah itu. Kemudian dia ikuti prosesnya. Prosesnya itu adalah 2019. Di 2019 itu dinyatakan bahwa pihak PLN siap untuk membayar, ya, siap untuk membayar. Maka dilakukan mediasi dengan rapat-rapat, harus ada dari pemerintah desa sampai ke kecamatan, sampai bupati, ya, sampai ke lingkungan hidup provinsi. Itu sudah ada 2019. Itu 2019. Jadi mana ada korelasinya pembayaran ganti rugi 2018? Kalau ini memang sudah ada 2018, kenapa harus ada lagi disuruh orang melengkapi surat-surat dari pemerintah daerah, dari pemerintah setempat? Kan itu lucu. 2018, kemudian ini 2019, ya kan? Kalau memang itu sudah dinyatakan selesai, ya, ada perintah untuk mengurus di desa, rekomendasi desa ada 2019 loh. Ini bukan 2018. Sedangkan pembayaran itu 2018. Jadi di mana konsepnya? Ya, tidak usah diladeni. Kalaupun diladeni tidak usah suruh lagi urus surat-surat ini dan itu. Cukup mengatakan bahwa kami tidak membayar, sudah dibayar 2018. 2019 tidak usah ada lagi ada persuratan. Ini loh menyuruh nih. Pihak PLN menyuruh agar supaya melengkapi semua administratif. Ya, untuk apa itu kalau bukan untuk dilakukan proses pembayaran? Intinya pihak PLN ini tidak kooperatif dengan putusan-putusan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu saja. Harapannya ke depan ini, Pak? Kami serahkan ini kepada hakim, ya, dan kami yakin sekali bahwa hakim bisa menilai ini secara profesional. Ya. Kenapa profesional? Iya, 2018 dengan 2019 tahun yang berbeda, ya. Ya. Jadi itu kami kuasa hukum ya tentu menyatakan bahwa kebodohan terbesar kalau ini disamakan 2018 dengan 2019, ya kan? Jadi itu. Kalau kami melihat dari kondisi seperti ini adalah beliau ini adalah masyarakat yang tidak memahami awalnya sebuah proses hukum, tetapi ini diarahkan. Yang mengarahkan juga ini sayangnya orang internal dari pihak PLN, sehingga dia bisa menempuh sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten. Berarti kami mengatakan di sini adanya kejanggalan atau tidak adanya koordinasi yang kuat antara pihak PLN dan pihak kolerasi pemerintah setempat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya intinya begini, kalau saya dasar apa kan itu. Ini kan yang memerintahkan untuk melengkapi dari pemerintah desa agar diganti itu sumur, ya, diganti rugi sumur, untuk memerintahkan untuk ada dari lingkungan hidup, ada dari PT Skopindo, ini kan 2019 semua. Ya. Dari mana ini kan perintah dari PLN sendiri. Nah kalau dia katakan bahwa sudah selesai itu di tahun 2018, ngapain suruh orang? Ya kan buktinya ada. Ada juga undangan rapatnya pada saat itu tahun 2019 dihadiri dari orang Kapolres, dari pemerintah desa, dari kecamatan, itu kan ada, Pak Kawali? Ada. 2019, bukan 2018 loh. Dipanggil naik turun rapat. Nah, ngapain orang panggil rapat kalau tidak mau bayar? Diperlukan semua berkas. Kan begitu. Untuk apa kau panggil orang untuk datang rapat-rapat kalau memang tidak mau bayar? Ini 2019, bukan 2018. Iya kan? Jadi cerdaslah sedikit itu. Kuasa hukumnya juga harus cerdas. Biar dari kuasa hukum dari mana? Ya kan? Baik, terima kasih banyak. Jadi hasil mediasi tadi tidak menemukan titik temu, gagal. Berarti lanjut pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau itu kewenangan majelis itu.
Saya tidak bisa tentukan kapan. Itu majelis yang tentukan. Untuk persidangan berikutnya majelis yang. Ya, kami tidak punya harapan karena kami tergugat kan. Harapan kami itu PLN Persero Punagaya Jeneponto seharusnya menyelesaikan pembayaran kepada Kawali sebagai penggugat sesuai rekomendasi pembayaran mulai dari tingkat desa camat sampai tingkat Bupati Jeneponto dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.